Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel is Ismi Afandi. So guys, pada kesempatan kali ini Ismi akan sharing seputar bahasa dan otak. Namun dalam pembahasan bahasa dan otak ini ada beberapa sub-sub pembahasan. Di antaranya yaitu daerah kortikal otak, hemisfer kiri dan juga hemisfer kanan, serta gangguan pada hemisfer kiri. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk ke pembahasannya. Check it out! Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu seputar anatomi otak. Dalam anatomi otak, ada yang namanya brainstem. Brainstem adalah bagian dari otak yang menghubungkan syaraf dari sumsum tulang belakang kepada otak besar. Begitu pula sebaliknya. Nah, brainstem ini juga memiliki fungsi sebagai pengontrol gerakan otomatis yang ada di dalam tubuh manusia. Lalu coba kita melihat kembali gambar dari brainstem itu tadi. Dalam brainstem terdapat 3 bagian yang mempunyai fungsi masing-masing. Yang pertama, paling atas ada yang namanya midbrain. Midbrain ini memiliki fungsi sebagai pengontrol gerakan mata. For example, ketika kita sedang berpikir, maka gerakan mata kita seolah-olah melihat ke atas. Seperti itu. Lalu yang kedua, ada yang namanya pons. Pons ini memiliki fungsi sebagai pengontrol gerakan wajah kita atau sensasi wajah kita melalui indera pendengaran. For example, ketika kita melihat atau mendengar kabar buruk, maka secara otomatis wajah kita akan merasa kaget ataupun sedih dan lain sebagainya. Lalu yang paling bawah sendiri ada yang namanya medula oblongata. Nah, fungsi dari medula oblongata ini adalah pengontrolan di bagian pernafasan maupun irama detak jantung pada manusia. Lalu bagian yang kedua ada yang namanya cerebellum. Cerebellum ini atau yang bisa kita kenal sebagai otak kecil terletak segaris lurus dengan mata jika ditarik ke belakang. Lalu fungsi dari cerebellum ini adalah untuk mengontrol gerakan tubuh ataupun memori gerakan pada ingatan. For example, ketika kita bersepeda, kita tahu gerakan tubuh kita seperti apa ketika bersepeda. Atau ketika kita berenang, gerakan tubuh seperti apa ketika kita sedang melakukan berenang. Lalu bagian dari otak selanjutnya ada yang namanya thalamus, hipotalamus, dan juga pituitary gland. Ketiganya ini saling berkaitan, namun memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dimulai dari thalamus. Thalamus adalah bagian dari otak yang memiliki fungsi sebagai pengatur sinyal yang dari sumsum tulang belakang melalui batang otak sebelum disebarkan ke seluruh otak besar. Nah, biasanya thalamus ini juga disebutkan sebagai router Wi-Fi. Lalu yang kedua ada yang namanya hipotalamus. Hipotalamus ini terletak di bawah talamus yang memiliki fungsi sebagai pengatur motivasi, makan, minum, pengatur suhu tubuh, pengatur agresivitas, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada yang namanya pituitary gland. Pituitary gland ini terletak di bawah hipotalamus yang memiliki fungsi sebagai transmisi hormon. Hormon itu sendiri terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada hormon anterior atau sebagai hormon pertumbuhan, dan yang kedua ada hormon posterior atau yang bisa kita kenal sebagai hormon antidiuretik. Lalu bagian dari anatomi otak berikutnya ada yang namanya cerebrum. Cerebrum merupakan bagian terbesar dalam anatomi otak atau yang biasa kita kenal dengan sebutan otak besar. Nah, fungsi dari cerebrum ini adalah untuk mentransmisi informasi atau data-data baru yang diperoleh dari syaraf-syaraf dan dari organ eksekutor. Ada 2 bagian besar dari cerebrum. Yang pertama, otak kiri atau left hemisphere yang biasanya membahas seputar eksakta. Lalu yang kedua ada otak kanan atau right hemisphere yang biasanya membahas seputar creativity. Nah, secara umum, otak kanan akan mengontrol organ tubuh bagian kiri dan otak kiri akan mengontrol organ tubuh bagian kanan. Lalu, lanjut ke anatomi otak berikutnya. Ada yang namanya corpus callosum. Corpus callosum adalah bagian dari otak yang menghubungkan antara hemisfer kiri dan juga hemisfer kanan.
Adanya bagian ini adalah untuk mengkoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan otak kanan maupun otak kiri. Keberadaan bagian ini juga memungkinkan seseorang untuk memiliki satu dominasi bagian otak yang secara persentase tidak terlampau jauh. Basal ganglia adalah sekumpulan neuron yang terletak di bagian luar otak. Fungsinya adalah untuk menghantarkan sinyal-sinyal elektromagnetik ke bagian sistem motorik yang terletak di bagian otak kiri. Lalu, jika ada gangguan pada sistem ini, maka akan mengakibatkan tidak terkontrolnya gerakan tubuh. Lalu, bagian dari anatomi otak yang berikutnya ada yang namanya cerebral cortex. Kita coba lihat di gambarnya. Ada 4 bagian dalam cerebral cortex. Yang pertama ada frontal. Frontal ini yang berhubungan langsung dengan pemahaman, pemikiran, perorganisasian, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada parietal. Parietal ini yang berhubungan dengan sesuatu yang sensorik, for example suhu tubuh, sentuhan, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada occipital, sesuai dengan logonya mata ya. Jadi tentunya berhubungan langsung dengan pengontrolan mata dan indera penglihatan. Dan yang terakhir ada temporal. Temporal ini yang mengatur memori ingatan, baik itu berupa ucapan atau sesuatu yang didengarkan. Karena temporal ini posisinya paling dekat dengan telinga manusia. Dan yang terakhir masuk ke pembahasan hemisfer kiri dan juga hemisfer kanan. Seperti yang sudah disinggung tadi, bahwasanya otak kiri membahas seputar eksakta dan otak kanan membahas seputar creativity. Nah, berikut pemaparan lebih jelasnya. Pada otak bagian kiri membahas seputar matematika, bahasa, membaca, menulis, logika, urutan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pada otak kanan membahas seputar kreativitas, konseptual, inovasi, gambar, gagasan, warna, musik, melodi, dan lain sebagainya. So guys, cukup sekian pembahasan dan sharing pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat and see you for the next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe this channel agar bisa tersebarkan lebih luas lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.